Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu luar biasa, atas nikmat-nikmat-Nya yang tidak ada henti-hentinya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dan di antara nikmat yang banyak itu ada sebuah nikmat yang begitu luar biasa, yang mana apabila seseorang diberikan taufik untuk mendapatkan nikmat tersebut, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Yaitu ketika Allah SWT memberikan kepada kita semua kecintaan atau ghirah atau kerentek bahasa Jawa mungkin atau keinginan untuk menuntut ilmu agama. Dan ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya untuk yang muda, tidak hanya untuk yang masih sekolah. Karena Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan baginya agama. Sehingga kalau kita lihat para ulama, banyak sekali para ulama itu yang mereka baru belajar ketika sudah usia tua. Banyak, ada yang usia 40 tahun, ada 50 tahun baru belajar. Karena mereka memahami hadis ini. Untuk apa mereka hidup? Hanya sibuk mencari dunia, akan tetapi tidak mendapatkan bagian dari nikmat ini, yaitu nikmat at-tafaqquh fid din. Karena nikmat itu merupakan salah satu tanda di mana Allah SWT menginginkan kebaikan bagi dia. Selain itu, memang nikmat belajar ilmu agama ini merupakan nikmat yang membawa manfaat yang luar biasa, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Maka kita syukuri ketika Allah SWT memberikan kepada kita semua kesempatan, kemauan untuk bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, anak istrinya, kemudian juga para sahabat dan juga siapapun yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Allah SWT pernah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan khusus kepada orang yang beriman. Jadi setiap panggilan atau setiap firman Allah SWT yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka akan datang setelahnya sebuah mau'izah atau sebuah pesan yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan ini adalah panggilan sayang, panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, di mana Allah menyebut panggilan khusus ya ayyuhalladzina amanu. Beda dengan panggilan-panggilan ya ayyuhan nas, ya ibadi. Tapi ini ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang yang beriman memiliki perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan dalam ayat ini,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang benar. Bersama orang-orang yang jujur. Allah mengatakan yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian mendatangkan pesan berikutnya, wa kunu ma'as shadiqin. Artinya kita diperintahkan di dalam bingkai ketakwaan itu diperintahkan untuk berkumpul bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Kita masuk dalam golongan orang-orang yang jujur. Jujur apa yang dimaksud dalam ayat ini? Maka para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dikatakan jujur dalam ayat ini adalah mencakup 3 hal. Wa kunu ma'as shadiqin artinya adalah siapa itu orang-orang yang shadiq ini? Itu orang-orang yang jujur, yang benar dalam fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Orang yang jujur dalam ucapan mereka, orang yang jujur dalam perbuatan mereka dan ahwalihim, dan kondisi dan keadaan mereka. Jadi jujur itu tidak hanya pada lisan. Dan jujur yang diperintahkan paling utama tentunya jujur dalam lisan, kemudian jujur dalam af'al. Artinya af'al adalah perbuatan. Maksudnya bagaimana? Jadi perbuatan kita itu sama dengan ucapan kita. Kalau jujur dalam perkataan, artinya kita jujur mengatakan apa yang benar, tidak mengatakan kecuali sesuatu yang benar, baik itu dalam jual beli, baik itu dalam bersumpah, baik itu dalam menyampaikan berita kepada saudara kita sampaikan ucapan-ucapan yang jujur. Dan jujurnya lisan itu adalah merupakan tanda kebaikan keimanan seorang, di mana ketika seorang itu jujur lisannya, maka dia akan selamat dari salah satu tanda-tanda kemunafikan. Jadi kalau jujur itu yahdi ilal bir, mendatangkan atau mengarahkan kita kepada sebuah kebaikan, pada keimanan, dan keimanan dan kebaikan itu mengantarkan kita kepada dalam surga. Sebaliknya, dusta, nanti kita akan sebutkan di akhir juga pembahasan khusus tentang dusta, akan mengantarkan kita ke dalam al-fujur, yaitu akan kriminal atau perbuatan fasik, yang mana itu pasti mengantarkan kita kepada api neraka. Jadi orang-orang yang lisannya jujur, yang perbuatannya jujur, kemudian yang ketiganya ahwalnya. Ahwal itu apa? Jadi apa yang dia nampakkan dalam zahir dia sama dengan yang ada dalam batinnya. Jadi kalau af'al itu perbuatan, artinya dia berbuat sesuai ilmu yang dia miliki. Jadi dia berbuat dalam sehari-hari sama dengan apa yang dia ilmui, sama dengan apa yang dia ucapkan. Misalkan Bapak Ibu ketika dia mengatakan sesuatu pada temannya, saya akan melakukan ini dan itu, perbuatannya membenarkan ucapannya. Artinya dia tidak mengada-ngada kalau saya tadi sudah melakukan ini atau itu, tapi dia mengucapkan sesuai apa yang dia lakukan. Dia lakukan sesuai apa yang dia ucapkan. Dan pada zaman seperti zaman saat ini, sejak dulu dusta itu adalah sifat yang buruk. Dusta itu termasuk dosa yang dilakukan setelah dosa hasad. Kalau kita tahu hasad itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis, ketika Allah SWT merintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka setelah itu iblis karena sudah hasad pada Nabi Adam,
dia mendustai atau berkhianat atau berbohong kepada Nabi Adam. Apa kebohongannya? Ya. Iblis memerintahkan Nabi Adam untuk memakan buah khuldi yang sudah Allah larang. Justru dan Iblis mengatakan, tidaklah Allah melarang memakan buah khuldi melainkan karena supaya engkau tidak mendapatkan kekekalan dan al-mulk kerajaan atau kepemilikan yang tidak ada rusaknya. Jadi yang tadinya buah khuldi itu adalah sudah Allah larang, kemudian Iblis mengatakan bahwa buah khuldi itu tidaklah dilarang untuk kamu makan kecuali karena Allah tidak ingin kamu mendapatkan kekekalan. Allah tidak ingin kamu mendapatkan kekekalan dan kerajaan yang tidak ada rusaknya. Itu kedustaan dari Iblis. Sehingga Allah SWT di sini mewanti-wanti pada orang yang beriman, ya. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang lurus, ya. Baik itu dalam ucapannya, baik itu dalam perbuatannya, baik itu dalam ahwalnya. Jadi zahirnya yang nampak dari perbuatannya itu sama dengan batinnya. Ketika dia menampakkan sebuah ibadah, ketika dia beribadah, ya, di kalangan masyarakat, dia nampak orang yang saleh, ya, maka batinnya juga harus seperti itu. Jangan sampai ketika di luar itu dia berlaku baik, jujur, namun di rumah, ya, di keluarganya berbalik 180 derajat. Dan inilah yang dikhawatirkan atau yang selalu diperhatikan oleh para salaf kita, para ulama dulu. Di mana bagaimana zahir mereka itu sama dengan sarirahnya, alaniyahnya, kondisi zahirnya sama dengan kondisi ketika sendiri. Ya. Jangan sampai ketika dalam bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan teman, kelihatan soleh, kelihatan baik, ya. Akan tapi ketika sendirian atau dengan keluarganya, dia menerjang semua larang-larangan Allah. Ya. Lebih parah lagi, ya, dia menampakkan keimanan lalu menyembunyikan kekufuran sebagaimana orang-orang munafik. Sehingga kita bisa simpulkan jujur itu adalah sifat ciri khas orang yang beriman, sedangkan dusta adalah sifat atau ciri khas orang-orang munafik. Dan keimanan dan kemunafikan adalah seperti dua kutub, ya. Jauh sekali. Ya. Dan bahkan Allah SWT mensifati orang-orang munafik itu azabnya lebih parah daripada orang-orang yang kafir. Karena mereka menampakkan keimanan, ya, menampakkan mereka loyal kepada kaum muslimin, loyal kepada Nabi Muhammad SAW, akan tapi batinnya justru bertolak belakang. Mereka membenci kaum muslimin, mereka membenci Nabi SAW dan ingin merusak agama ini. Kemudian dalam hadis juga Nabi pernah mengatakan, ya, bahwasanya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian itu bersifat sidq, ya, bersifat jujur. Karena sesungguhnya sifat jujur itu yahdi ilal birr, mengantarkan kita kepada kebaikan. Albir di sini maksudnya apa? Ya. Maksudnya albir ini mengandung dua makna paling tidak. Yang pertama adalah kebaikan dan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah keimanan. Ya. Jadi seorang ketika dia berlaku jujur, ya, berlaku benar dalam perbuatannya, lurus, ya, baik itu ucapannya, baik itu perilakunya, baik itu keadaan sehari-harinya, maka dia akan Allah antarkan kepada keadaan yang baik, keadaan yang baik, sehingga kebaikan keadaan dia, ya, baik itu dalam arti agama, artinya dia selamat dari kedustaan, ataupun baik dalam arti duniawi. Orang yang jujur kira-kira disukai atau
dibenci oleh masyarakat, pasti disukai. Dan dusta itu disembunyikan bagaimanapun akan tercium oleh masyarakat ketika memang dia sukanya berdusta. Nah, ketika orang itu berusaha untuk selalu jujur dalam ucapannya, perbuatannya, maka dia akan diterima oleh masyarakat. Dan juga dia akan berada dalam kondisi keimanan yang baik. Maka kondisi seperti ini ya akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba 'indallahi siddiqan. Dan seorang itu ya, selalu berbuat jujur, berlaku jujur, dan selalu ya, memperhatikan sikapnya agar selalu jujur dan selalu seperti itu sampai Allah tulis dia sebagai orang yang siddiq. Ya. Kalau kita menggarisbawahi nama kata-kata as-siddiq, kita mengingat siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Ya. Dan gelar as-siddiq ini gelar yang paling tinggi, jadi kejujuran yang paling tinggi, karena di bawah as-siddiq ada saduq, ada shadiq. Ya. Jadi shadiq itu masih biasa dalam ilmu tata kaidah bahasa Arab ya. Dan shadiq di atasnya saduq, di atasnya as-siddiq. Di mana as-siddiq ini adalah orang-orang yang tadi yang selalu menjaga kejujuran baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan dan juga keadaan dia. Sehingga Allah katakan wa kunu ma'as shadiqin atau siddiqin. Ya ayatnya ma'as shadiqin. Tapi dalam ilmu tasrif ya, atau mungkin ilmu kaidah bahasa Arab, as-siddiq itu termasuk adalah tingkatan siddiq yang paling tinggi. Kemudian sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib. Ya. Dan janganlah kalian sampai terjerumus dalam sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sungguhnya ya, kadzib, dusta itu membawa kalian kepada al-fujur, ya, pada sebuah keburukan, pada sebuah kehancuran. Baik itu fujur ini dalam arti dia merusak keimanannya, dalam arti agama, ataupun dalam arti sikap dia akan terkenal sebagai orang-orang yang buruk. Ya. Karena sekali dia berdusta dan orang tahu, maka orang sudah hilang kepercayaan terhadap orang tersebut. Baik itu dusta ucapannya, baik itu dusta perilakunya, ataupun kondisi dia. Ya, ketika kita misalkan tahu orang ini selalu mengatakan kelihatannya perkataannya baik, ternyata faktanya yang dia katakan adalah hal yang dusta, maka hilang kepercayaan kita. Begitu juga ketika orang selalu menampakkan keadaan dia yang baik, ya, bajunya bagus, selalu saf pertama, ya. Akan tapi keadaan di balik itu ya, dia menyimpan kedustaan, maka kita akan hilang kepercayaan kita. Dan itu adalah sebuah ketidakistiqomahan, ya, sebuah kedustaan yang Allah tidak sukai. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, sebaliknya, dan kefajiran atau kefasikan itu akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Artinya dusta ini dosa yang besar, pasti termasuk dosa yang besar. Karena saat Nabi sudah katakan di sini, artinya dosa-dosa yang Allah ancam dengan neraka, atau Nabi sebutkan balasnya itu langsung neraka, maka artinya itu termasuk dosa yang besar, karena ancamannya besar. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan seorang itu ya, ketika dia berdusta sekali, dua kali, dan terus ya, bukan berusaha untuk berdusta ya, apa istilahnya, selalu ingin untuk berdusta. Artinya ketika ada
kesempatan untuk berdusta, maka dia akan berdusta. Dan nanti akan kita sebutkan motif atau sebab orang berdusta itu apa, itu ada macam-macam. Sehingga ya, dia akan berusaha, mungkin dia ingin memperbaiki namanya, mungkin dia ingin menaikkan dagangannya, mungkin dia ingin dikenal baik, sehingga dia akan berusaha bagaimana ya, dia menampakkan hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, baik itu dari segi ucapan, dari segi perbuatan, atau dari segi keadaan sehari-hari dia. Maka ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi minimal seharusnya bisa membuat kita memperhatikan bagaimana pentingnya sifat jujur. Karena jujur ini ada sifatnya para anbiya, sifatnya orang-orang yang beriman, ya, sifatnya orang-orang yang saleh. Dan kalau kita lihat, kita kelompokkan, ya, di sana ada beberapa macam ya sifat jujur yang seharusnya kita lebih perhatikan. Ya, misalkan ya, tadi selain jujur dalam ucapan, ya, Allah mengatakan ayatul munafiqi thalath. Ya. Ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata itu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji atau menjanjikan sesuatu dia selalu mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya justru dia berkhianat. Nah, sifat-sifat seperti ini apabila salah satu di antaranya ada dalam diri kita, maka kita harus berhati-hati. Artinya salah satu sifat ini sudah ada dalam diri kita, dan salah satu sifat ini ketika sudah ada dalam diri kita, maka ya kita sudah ya menjerumuskan diri kita dalam kefasikan, dalam keburukan, menjerumuskan diri kita dalam kemunafikan. Yang mana para sahabat itu sangat takut sekali dengan namanya nifaq. Karena nifaq itu seringnya tidak nampak, ya. Seringnya tidak nampak. Sebagaimana iman, ya, keimanan itu letaknya di dalam hati, ya. Nampaknya dalam segi perbuatan. Artinya dari sisi imannya sendiri tidak nampak, ya. Tapi akan nampak dari sisi perbuatan. Begitu juga kemunafikan. Kemunafikan itu asal dari munafik itu tidak nampak, sifat nifaq itu tidak nampak. Ketika dia berdusta, apakah orang tahu? Tidak tahu pada awalnya. Ketika dia ingin berkhianat, ingin berdusta, ketika dia berkhianat, maka orang tidak tahu. Maka kita harus berhati-hati. Ya, di antara kejujuran yang harus kita jaga adalah jujur dalam ucapan. Ya. Begitu juga jujur dalam al-muamalah, dalam jual beli. Ya. Maka seorang muslim ketika bertransaksi ya, dengan muslim yang lainnya, begitu juga bertransaksi dengan non muslim pun, ya, harus kita tunjukkan atau kita berperangai dengan sifat jujur. Maka di antara pedagang di antara kita, ya, di antara kaum muslim ada yang ghish, ya, curang, ada yang melakukan memberatkan timbangan atau mengurangi timbangan, ya. Sebagian mereka ya menjual barang yang disembunyikan aibnya, ya, disembunyikan cacatnya, dikeluarkan barang yang bagus, yang jelek ditaruh di paling bawah. Ya. Ini adalah sifat-sifat dusta. Ya. Kemudian juga di antara bentuk-bentuk kejujuran adalah as-sidqu fil azm. Jujur dalam ketika memiliki kemauan. Ya.
Seorang muslim ketika memiliki kemauan hendaknya dia apa? Untuk segera melakukannya dan tidak boleh ragu-ragu. Ya, sebagaimana seorang sahabat ketika dia berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, "Wahai Nabi, bolehkah aku berniat dalam perang ini ya, ingin terpanah dari leher sini dan keluar dari sini." Artinya dia ingin meninggal dalam kondisi syahid, dalam kondisi dia terpanah lehernya oleh panah kaum musyrikin. Maka Nabi mengatakan, "Ustuqillah yastuqka." Jujurlah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Artinya apa? Ketika memiliki keinginan yang mulia, ya lurus, jujur niat itu. Minta pada Allah dan tunjukkan bahwasanya kemauanmu itu kemauan yang benar. Maka ketika kita punya azam, punya keinginan melakukan sebuah ibadah tertentu, sebuah kebaikan, maka segera lakukan sebagai bentuk kejujuran dalam berazam. Dan jangan sampai kita ragu-ragu. Dan keraguan inilah yang sering menghambat ya, amal soleh kita itu tertunda sehingga terluput. Maka di antara kejujuran dalam yang dianjurkan adalah kejujuran dalam al-azam, dalam bertekad melakukan kebaikan. Begitu juga as-sidqu fil wa'ad, ya, jujur dalam janji, ya, dalam mau'id, ya. Mau'id itu misalkan kita bertemu dengan saudara kita dan kita punya janji nanti kita bertemu jam sekian, hari ini jam berapa, pagi, siang atau sore. Maka ketika kita punya janji seperti itu, hendaknya kita tepati, ya. Karena di antara bentuk hak saudara kita. Maka di antara sebuah kisah, ya, ini sebelum yang menunjukkan tentang kejujuran Nabi SAW dalam masalah janji. Ya, beliau pernah janjian ya, sebenarnya dengan salah seorang sahabat, ya, di Ka'bah, ya, di Masjidil Haram, area Masjidil Haram. Dan qadarullah sahabat ini, tapi ini kejadiannya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Tapi beliau meriwayatkan setelah beliau sudah masuk Islam, itu sudah setelah datang zaman kenabian. Beliau menceritakan, saya pernah punya janji dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kebetulan saya lupa sampai 3 hari. Baru hari ketiganya baru ingat, baru dia langsung datang ke tempat itu, tempat janjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi masih di situ. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Shadiqul Wa'di, ya, orang yang sangat menjaga perjanjian atau kesepakatan. Sambil Nabi mencandai, "Wahai ya rajul, antum sudah bikin anak, sudah sangat memberatkan anak dengan janji ini." Artinya apa? Bagaimanapun janji itu berat, saya akan lakukan. Karena kita sudah punya kesepakatan menunggu bertemu di tempat ini jam segini. Walaupun kamu telat berapa waktu, ya saya tunggu. Sehingga Nabi kita terkenal dengan orang yang shadiq, yang al-amin. Kemudian di antara sifat jujur yang dianjurkan tadi, jujur dalam al-hal, dalam kondisi kita. Maka seorang muslim tidak patut ya dia menampakkan ya yang bukan jati dirinya, mengada-ngada, ya, menampakkan dirinya itu seperti apa ya, kadang-kadang di antara kita suka menampakkan diri, aku tuh sama kayak kamu, gitu ya. Atau bertemu dengan lingkungan yang berbeda, dia berubah menyesuaikan dengan lingkungan yang baru dan seterusnya. Dalam sisi fiqh dakwah, dalam sisi menghargai adat setempat, selama itu hal yang mubah tidak masalah. Tapi jangan sampai kita ya menampakkan dalam hal supaya orang menganggap kita baik, ya, padahal kita tidak seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai kita menampakkan ya sesuatu yang bukan jati diri kita.
atau bukan yang sebenarnya diri kita. Tidak masalah ketika kita menggunakan pakaian yang seharusnya ya. Misalkan kita hidup di kota Jogja, kita hidup di kota Surabaya, bagaimana pakaian daerah setempat, kita menyesuaikan tidak masalah. Ya, tapi bukan berarti ya, kita berlebih-lebihan dalam hal itu sehingga terlalu minta untuk divalidasi, mungkin bahasa sekarang. Tidak perlu, maka kita biasa-biasa saja. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Ya. Maknanya apa? Jadi orang yang berhias, ya, kemudian menampakkan kebaikan zahirnya, bima la yamliku, dengan yang padahal dia tidak seperti itu. Maka orang ini seperti orang yang memakai thawbain khaliqain, ya, dua pakaian dusta. Ya. Misalkan kalau zaman dulu ya, mungkin orang pengen dikira zuhud, ya, pengen dikira zuhud, ya, pengen dianggap zuhud, sehingga dia menggunakan pakaian-pakaian yang menampakkan dia itu anti dunia, ya. Sehingga menggunakan pakaian yang lusuh, ya, menggunakan pakaian yang mungkin koyak-koyak seperti itu, biar orang menganggap dia orang yang zuhud. Padahal dia tidak seperti itu sebenarnya. Maka Islam tidak menyukai hal seperti ini, ya. Begitu juga sebaliknya ketika kita berpura-pura menjadi orang yang kaya, ya, berpura-pura menjadi orang yang konglomerat kelihatannya, penampakannya selfie di belakang mobil orang misalkan. Ya. Nah ini tidak benar. Ini termasuk sifat dusta. Sidqul hal, ya, dusta dalam arti keadaan dia. Ya. Padahal dalam Islam lebih menyukai apa adanya aja, padanya saja. Orang yang seperti ini al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, orang yang berusaha menampakkan dirinya, ya, tidak pada hal yang sebenarnya, padahal dia tidak seperti itu, maka orang seperti ini seperti orang yang memakai dua pakaian dusta. Dan banyak pada zaman sekarang ini orang yang seperti ini. Dan ini sifat-sifat seperti ini menjangkit ke anak-anak kita kadang-kadang, ya, seringnya. Baik dari sisi pakaian mungkin, atau dari sisi fasilitas, ya, gadget, mungkin motor, ya. Yang ini harus kita sama-sama perbaiki. Jangan sampai sifat-sifat seperti ini merusak diri kita dan keluarga kita. Dan seringnya permasalahan, ya, keluarga, ya, itu yang merusak seperti ini. Jadi kita tidak pede untuk menampilkan diri kita sebagaimana mestinya, terlalu membebani diri dengan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Maka ketika orang berlaku jujur, ya, tentunya pertama dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tergolong orang-orang yang as-siddiqin. Allah mengatakan apa? Dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, ya, mereka itu bersama orang-orang ma'an nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, salihin. Ya. Jadi derajat orang-orang siddiqin, orang-orang yang selalu jujur, itu mereka berada pada derajat yang kedua setelah derajatnya para nabi. Jadi sifat jujur ini sifat yang sungguh luar biasa. Selain mereka itu adalah orang-orang yang baik, yang dipercaya oleh orang sekitar, mereka memiliki derajat yang begitu tinggi di sisi Allah. Di mana derajat paling tinggi adalah para nabi, kemudian yang kedua adalah para siddiqin,
baru asyhada, baru as-shalihin. Masih orang-orang syahid masih di bawah orang-orang yang bersifat jujur. Betul, kita tahu bagaimana fadilahnya orang-orang yang syahid. Maka di antara buah-buah kejujuran atau faedah apa yang kita rasakan ketika kita selalu bersifat jujur, yang pertama adalah rahatul dhamir. Rahatul dhamir artinya hati itu tenang, tenangnya hati. Wa tuma'ninatun nafsi, dan juga ketenangan jiwa. Jadi hati itu tenang, tidak takut ketahuan kalau bohong, dan jiwa itu tenang, karena tidak merasa diawasi. Karena orang yang dusta biasanya dia akan merasa takut untuk dimata-matai, takut dia terbongkar kedustaannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu tuma'ninah. Jadi orang yang berlaku jujur maka dia akan mendapatkan tuma'ninah. Baik itu dalam arti saat dia beribadah, saat dia bermuamalah dengan orang lain. Karena tidak mau ikhlas sekalian, kedustaan itu sebagaimana dosa yang lain, dia akan membawa kepada kedustaan berikutnya. Mulai dari mungkin dusta satu, kemudian karena sudah terlanjur mengatakan hal yang dusta, dia harus berdosa yang kedua. Belum lagi sifat dusta ini akan tentunya sebagian dosa yang lain akan menghalangi dia dari khusyuk dalam ibadah. Yang seharusnya dia bisa beribadah dengan tenang, justru dia akan tidak tenang dalam beribadah, dan akan berdampak pada ibadah itu sendiri. Dia mungkin yang tadinya bisa tepat waktu sholatnya menjadi lambat, tadinya bisa sholat sunnah jadinya tidak bisa. Jadi akan berdampak pada ibadah dia, pada agama dia. Dan juga akan mengurangi kepercayaan dari masyarakat, hatinya tidak tenang. Kemudian di antara buah-buah kejujuran adalah al-barakatu fil kasbi, yaitu keberkahan dalam penghasilan kita, dalam pekerjaan kita. Wa ziyadatul khair, dan bertambah baik. Jadi kalau kita bersifat jujur dalam transaksi, dalam jualan, mungkin yang menyebabkan kita tidak jujur dalam jualan adalah takut rugi, atau mungkin takut untungnya tidak banyak. Tapi selagi kita niatkan kita jujur itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menjual barang yang sesuai dengan harganya, kita tidak melakukan kecurangan, maka yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan sebuah keberkahan dan kebaikan dalam pekerjaannya itu. Baik itu cepat ataupun lambat, pasti akan membuahkan kebaikan. Nabi pernah mengatakan, al-bay'anu bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jadi seorang penjual dan pembeli, ketika dia sedang melakukan transaksi, mereka bil khiyar, mereka punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak apa? Jadi boleh milih mau lanjut atau tidak. Misalkan sedang transaksi, sedang negosiasi beli sebuah barang, selama dia belum berpisah, maka pembeli berhak untuk meng-cancel pilihan itu, dan penjual juga berhak untuk meng-cancel. Saya tidak mau jadi jual ini, selama dia masih dalam majelis yang sama, selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, ketika kedua belah pihak ini jujur dan wa bayyana, dan dia menjelaskan barangnya sebagaimana mestinya,
Karena jual beli itu tidak hanya barang dengan uang, kadang-kadang barang dengan barang, ya, barter. Maka ketika masing-masing ini menjelaskan ya sejelas-jelasnya bagaimana barang saya, bagaimana barang, ya, bagaimana transaksi kita membayarnya nanti, bagaimana cash atau kredit misalkan, berapa harganya. Ketika dijelaskan dengan benar, dengan detail, ya, tidak ada kedustaan di situ, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berkahi ya dalam jual beli mereka. Ya. Artinya keberkahan itu apa? Allah akan tambahkan kebaikan dan Allah akan panjangkan umurnya. Ya, ziyadatul khairi wa dawamuhu. Jadi barokah itu artinya apa? Bertambah kebaikan dalam barang itu ya, atau dalam jual beli itu, dan akan Allah lebih panjangkan keberkahannya, kebaikannya. Karena kita kadang-kadang ya, beli barang baru sehari sudah rusak. Kemudian wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ketika di antara mereka atau salah satu menyembunyikan ya, menyembunyikan aibnya, menyembunyikan cacatnya atau menyembunyikan kekurangannya, artinya kekurangan yang mempengaruhi harga, ya. Kekurangan yang apabila konsumen tahu maka dia akan kecewa. Ya. Jadi kalau kekurangan hal yang wajar yang akan terjadi pada umumnya barang mungkin tidak terlalu masalah. Maka ketika disembunyikan aibnya dan dia dusta, ya, apalagi dia dusta, jelas-jelas oh ini barangnya bagus, kualitas impor misalkan, ternyata dia produk kabupaten sebelah misalkan, ya. Maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut ya keberkahan dari jual beli mereka. Ya, keberkahan ketika dicabut ya bisa berarti macam-macam. Ya, bisa kalau si penjual dia menyembunyikan aib barangnya, maka bisa jadi penghasilannya tidak halal. Ya, sebagian dari penghasilannya bisa jadi tidak halal. Karena penjual atau pembeli tahunya barang ini baik, kondisinya baik dan harganya sekian, setuju dengan harga itu dengan kondisi barang seperti itu. Ternyata ketika sudah sampai rumah ternyata barangnya sebagian jelek, maka harga yang sudah seperti itu ya, sebagiannya adalah kedustaan, tidak halal bagi penjual. Ya, maka ketika penjual ya pernah bertransaksi seperti itu, hendaknya dia apa? Meminta halal, minta maaf kepada pembeli, ya, minta dihalalkan, atau kalau memang mereka minta untuk diganti ya pembeli berhak untuk diganti. Maka ketika penjual dan pembeli jujur ya dalam transaksi mereka akan Allah berikan keberkahan dalam jual beli mereka. Kemudian yang keempat di antara buah-buah kejujuran adalah an-najah minal makruh, yaitu selamat dari keburukan. Maka kita sendiri bisa melihat ya, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana akibat orang-orang yang sering berdusta. Maka dia akan selalu diikuti dengan keburukan dan kemalangan nasib, cepat ataupun lambat. Maka ketika orang bersifat jujur ya, dalam segala perilaku dia, dalam segala transaksi yang dia lakukan ya, dia jujur apa adanya, maka dia akan selamat dari hal-hal yang buruk ya, selamat dari hal-hal yang buruk ya. Banyak kisah, tidak hanya zaman sekarang, bahkan dari zaman Nabi dahulu ya, orang-orang yang jujur selalu, kalau dalam bahasa kita jujur itu mujur ya. Orang jujur pasti dia mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Nah, sebaliknya ya, sifat jujur ini ya, lawan kata dari jujur adalah
sifat apa? Dusta. Nah, kita mulai dari, dan dusta itu berlevel-level Pak ya. Kalau tadi ada jujur dalam segi ucapan, maka di sana ada dusta dari segi ucapan. Ada jujur dalam hal perbuatan, maka ada juga dusta dalam hal perbuatan. Ketika ada jujur dalam hal perilaku kita, keseharian kita, kondisi kita, maka di sana juga ada dusta dalam hal perilaku kita. Maka di sana ada juga dosa yang paling besar. Ya, jadi kalau kita tadi tahu belajar tentang jujur seperti apa, maka kita beri lawannya juga sama. Artinya lawannya ketika ada jujur dalam ucapan, maka ada dusta dalam ucapan. Jujur dalam perbuatan, maka ada dusta dalam hal perbuatan. Yang tentunya akibatnya ya, sangat buruk dalam agama dia, dalam perbuatan, dalam kehidupan dia. Nah, di sana dusta yang paling besar. Ya, ka'adzamul kadzib, ya. Dan di antara dosa-dosa dusta yang paling besar adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Al-kadzibu 'ala Allah wa 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal menghalalkan yang haram atau dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ataupun lain sebagainya. Jadi dusta dalam hal agama itu banyak. Allah pernah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Dalam surat An-Nahl ayat 116 sampai 117. Allah mengatakan wala taqulu, janganlah kalian mengatakan ya, lima tasifu alsinatukumul kadzib. Ya, dalam ucapan kalian itu, dalam ucapan dusta kalian, hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Tapi yang kalian ucapkan itu adalah kedustaan atas nama Allah. Ya, sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi ya, dan Nasrani. Ya, Allah sebutkan banyak dalam ayat Al-Quran. Mereka itu apa? Menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka itu tidak akan beruntung. Artinya pasti akan rugi, pasti akan sengsara. Nah, dalam keseharian kita pada zaman kita seperti saat ini tentunya berkembang ya sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat dusta atas nama Allah ya. Mungkin ya, tidak sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, akan tapi ya, ada saja ya, misalkan ya, dia berjualan ya, atas nama agama gitu ya. Atau ya dia mengatakan ya banyak sekarang tuh dai-dai yang ya demi apa namanya? Demi diterima oleh rakyat, oleh jamaahnya ya. Dia menghalalkan, membolehkan hal-hal yang sebenarnya itu sangat prinsip dalam agama. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Jadi orang Yahudi dahulu ketika ada orang yang zalim, ketika ada orang yang mencuri sebagai salah satu contohnya, ketika yang mencuri itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, maka dia akan dihukum. Tapi ketika yang mencuri itu orang-orang yang petinggi-petingginya, mereka akan dilindungi. Nah, sebagian mereka ketika melakukan sebuah maksiat atau kejahatan, mereka datang kepada rahibnya, kepada pasturnya. Hukumnya bagaimana dalam kitab Taurat atau dalam Injil? Hukumnya seperti ini. Bisa nggak dirubah
untuk dia maksudnya. Bisa ya. Gimana caranya ya? Menggunakan beberapa syarat atau mungkin bayar ini atau bayar itu sehingga hukumnya jadi berubah. Ini sebuah kedustaan yang tentunya di zaman sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Merubah-rubah hukum, merubah-rubah ya, memutarbalikkan fakta ya, yang mana seringnya ya dalam hal seperti itu kita melakukan sumpah juga, demi Allah saya seperti ini, demi Allah saya. Jadi ini kedustaan di atas kedustaan ya. Dan Allah mengatakan wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan di hadapan hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka itu apa? Muswaddah. Apa itu muswaddah? Menghitam. Ya. Orang yang berdusta atas nama Allah, ya, wajah-wajah mereka akan menghitam. Ya. Dan dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku ya secara sengaja, maka ya falyatabawwa, ini bahasa halusnya, silahkan menempati posisinya atau kursinya di dalam api neraka. Artinya sudah disiapkan tempat untuk orang-orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk dusta atas nama Nabi adalah mengatakan ini adalah qaul Rasul, perkataan Nabi, padahal itu bukan perkataan Nabi. Ya. Maka penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, sebagai seorang yang selalu bermajelis ilmu, maka hendaknya kita meneliti apakah hadis yang kita jalani, yang kita dengar ini sahih ataupun tidak. Ya. Dan penting bagi seorang dai untuk terbuka dalam menyampaikan hadis. Ya. Kadang ada hadis yang memang dhaif, ya kan, tapi ya, para ulama menyepakati akan hadis itu tidak diamalkan. Ya. Kenapa? Karena memang hadis dhaif tapi banyak, misalkan riwayatnya jalurnya banyak sehingga mengangkat dia menjadi hadis yang hasan. Tapi banyak juga di antara para ustaz, ya, di antara para dai menggunakan fadilah-fadilah amal, ya, menyebutkan hadis-hadis yang sifatnya itu tentang keutamaan-keutamaan tapi dhaif, lemah. Dan Syekh Albani pernah mengatakan dalam hal fadilah amal tidak patut kita. Jadi fadilah amal itu hanya berlaku pada fadilah amal yang sifatnya hanya targhib, hanya untuk membuat kita senang melakukan ibadah tersebut. Ya. Misalnya ada ibadah salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, yang memang sudah jelas ada hadis yang sahih, ya, disyariatkan. Kemudian ada hadis dhaif yang mendukung hadis ini, mungkin keutamanya ini. Ya tidak masalah, itu kita terima dalam arti ada hadis lain yang mendukung akan ya, keutamaan salat duha misalkan. Akan tapi keutamaan yang yang tadi dhaif tidak perlu kita terima. Tapi kalau hadis dhaif itu memang mensyariatkan sebuah ibadah baru, ya, kemudian menyebutkan keutamaan-keutamaan baru yang membuat kita semangat untuk melakukannya, maka tidak perlu kita kita harus teliti, ya, tidak menjadi sebuah syariat sehingga kita bersegera untuk melakukannya karena disuruh dhaif. Kemudian di antara ancaman yang lain, ya, mungkin yang terakhir, ya, bagaimana Allah SWT menyiapkan siksaan bagi orang-orang yang berdusta. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, disebut sebagai hadis manamun Nabi, ya, sebagai hadis yang
Nabi lihat dalam mimpinya. Jadi mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya. Nabi pernah bermimpi, beliau dibawa oleh malaikat untuk melihat bagaimana siksaan para penduduk neraka. Beliau mengatakan, فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ لِقَفَّهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ يُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَّهُ مِنْخَرَهُ إِلى قَفَّهُ ثُمَّ يَذْهَبُ إِلى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ كَمَا كَانَ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. Jadi ada laki-laki, seseorang yang dia adalah di antara azab yang Allah nampakkan di neraka nanti. Nabi melihat seorang laki-laki yang berbaring, liqafah, maksudnya apa? Tengkurap begitu ya. Kemudian ada orang lain, yaitu malaikat yang mengazab orang ini. Dia membawa semacam kail besi begitu ya, yang dikaitkan di lehernya sampai keluar dari tengkuknya. Kemudian diombang-ambingkan, jadi kayak kita mancing ikan gitu ya. Ini kail besar besi dikalungkan di lehernya sampai tembus di punuk belakang ini. Ini dilempar-lemparkan kanan kiri seperti itu. Ya. Dilemparkan sana, lemparkan sini. Ya. Kemudian dibiarkan lagi sampai sembuh lukanya. Kemudian begitu sembuh digitukan lagi. Terus seperti itu, tidak ada berhenti-berhentinya. Maka Nabi mengatakan, ini kenapa orang diadab seperti ini? Ya, maka mereka mengatakan, hadzal rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbah, ya, tablughul afaq. Ini adalah orang yang keluar dari rumahnya dan dia berdusta, yang mana dustanya itu apa? Yang bulughul afaq, sampai semua orang tahu, semua orang tersesatkan oleh kedustaannya. Jadi orang yang dusta, kemudian semua orang percaya dengan kedustaannya dan tersebar. Artinya apa? Dia membawa informasi yang dusta, dia sengaja berdusta sehingga semua orang tersesatkan. Artinya tidak tahu dia berdusta, tapi gara-gara kedustaannya semua orang jadi tersesatkan atas kedustaannya. Ya. Maka orang seperti ini begitu keras azabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih parah dari itu adalah orang-orang yang apa? Yang berdusta atas nama Allah. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Wa 'adhamu min dzalika al-halfu wa huwa kadhibun bima akhbara Allah 'anil munafiqin. Yaqulun wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang munafik itu mereka sering berdusta atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah, dan mereka tahu mereka itu berdusta. Jadi sudah tahu dia itu dusta, kemudian sumpah kalau dia sampai pakai sumpah atas nama Allah. Ya. Jadi orang-orang Arab itu punya kebiasaan menggunakan nama wallahi, menggunakan nama Allah, wallahi, tallahi sebagai bentuk penekanan. Selama itu dalam hal yang baik, hal yang benar, tidak masalah. Walaupun kita sebenarnya tidak boleh terlalu banyak bersumpah dengan nama Allah. Tapi ketika itu tidak kita niatkan untuk bersumpah, ya, hanya untuk penekanan dalam kita menyampaikan sesuatu, maka tidak masalah. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan lafaz wallahi tapi dalam hal kedustaan atas nama Allah. Ya, tentunya itu jauh pasti lebih berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi kita biasanya kadzib itu munculnya awal dari lisan, ya, kemudian muncul dari perbuatan kita, ya, kemudian nampak dalam keseharian kita. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita, ya.
Tentunya ketika kita sudah pernah berdusta sekali, ya, itu akan mengundang kita kepada kedustaan-kedustaan berikutnya. Maka yang penting bagi kita seorang mukmin adalah untuk menjaga ucapan kita. Jangan sampai kita berkata kecuali hal yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Dan Nabi pernah mengatakan juga, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Banyak sekali manusia itu disiksa dalam api neraka hanya karena masalah lisan. Dan lisan ini ya yang sering terpeleset, ya. Sering terpeleset dalam arti mudah sekali untuk berdusta. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga lisan-lisan kita, menjaga perilaku kita sehingga kita terhindar dari sifat-sifat dusta ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Di wabarakatuh.